Rismawan selama 3 menit. Silakan Bu. Ya, tadi kan Pak Rismawan, Pak Wanwe bilang bahwa hakikat Tuhan itu ya, hakikat Tuhan itu dia adalah esa, satu tak berbilang. Ya saya ini dulu Pak ya, karena kita baru mulai lagi. Satu tak berbilang, tetapi istilah esa sendiri dipakai kata ehad. Ehad itu atau ahad itu di dalam bahasa Ibrani itu artinya unification, bukan satu yang mutlak, yang numerik gitu loh. Ya, istilahnya, tetapi istilah yang dipakai istilah dari tempat kami. Lalu dikatakan Tuhan tidak bergantung ya, dengan maksud supaya tidak sama dengan makhluknya gitu kan. Lalu dikatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu kan. Lalu Tuhan tidak ada yang setara dengan dia gitu. Kalau menurut saya ini bukan kriteria sebagai Tuhan ya. Ini adalah ciri-ciri, hanyalah ciri-ciri ya, karena Tuhan di tempat kami adalah satu penguasa alam raya ini yang mampu melakukan segalanya, dan dialah pencipta langit dan bumi ini. Daripadanya lah kita berasal dan daripadanya lah kita akan kembali, dan dia hakikatnya adalah penuh kasih. Oleh sebab itu dia menciptakan manusia ya. Adapun ciri-ciri fisiknya yang dikatakan oleh Bapak Wanwe di sini adalah dia tidak terbilang, tidak tergantung. Ini ciri-cirinya, bukan hakikat Allah yang sebenarnya. Karena di tempat kami hakikat Allah yang sebenarnya itu dia adalah pencipta alam raya, dia penuh kasih, dia maha hadir, dia besar, dia menaungi alam semesta ini, dan dia adalah kasih. Ketika kita bicara Tuhan, itu artinya kita bicara kepada sesuatu yang di atas kita, yang melampaui akal pikiran kita, baik dalam kodrati kita, baik dalam hal apapun juga gitu loh. Oleh sebab itu sebentar ini harus dijawab sebentar aja. Iya Pak Nasa, sebentar saya lagi live dulu Pak. Di WA aja Pak, di WA. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu dia. Jadi ketika kita mau tahu tentang Tuhan itu, ya Tuhan itu adalah satu yang di atas kita, yang besar, agung, tinggi, ajaib, tidak terselami gitu kan. Tetapi ya, nah di tempat kami Tuhan itu ketika dia tidak yang ajaib, dia tidak terselami, dia maunya bisa diselami, dia maunya bisa menyatakan diri, dia yang tidak terlihat bisa maunya bisa dilihat. Nah, itu dia konsep Tuhan kami ya. Jadi kalau dikatakan dia tidak beranak, itu cuma ciri-ciri ya, karena betul semua yang digambarkan Tuhan kami adalah yang seperti itu. Ya, silakan itu dulu Pak. Nanti saya balik lagi ke Yohanes 20 tadi. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Uti. Ya, sudah panjang lebar mungkin ya. Bang Rahman, Bu Uti. Ya. Nanti sampaikan sama Bu Uti, nanti mic-nya itu berbunyi, mungkin berbicaranya jangan terlalu dekat. Oh iya. Oke, Nama dilanjut saya Bang ya. Rahman. Ya, silakan. Oke, Bang Rahman dilanjut. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uti. Tadi beberapa penjelasan yang disampaikan Bu Uti, yang mungkin dengan tadi masalah hakikat Tuhan, konsep Tuhan dan ciri-cirinya. Ya mungkin Bang Rismawan silakan memberikan tanggapan terkait itu ya, terutama mengenai penekanan kata ahad mungkin ya. Silakan Bang Rismawan. Sebetulnya sudah dijawabkan, kata ahad itu apa? Ketunggalan yang mutlak, tidak berbilang. Itu saya sudah jawab tadi. Lalu ayat keempat surat Al-Ikhlas, Allah tidak ada yang setara dengan dia. Kenapa Allah itu tunggal tidak berbilang? Karena tidak ada yang setara, begitu. Lalu saya kembali kepada Boti. Katanya Yesus itu sehakikat dengan Bapa, tetapi tentang kiamat Yesus itu tidak tahu. Baca Matius pasal 24 ayat 36. Tentang hari itu, hari kiamat, malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini cukup menampar yang bilang Yesus itu sehakikat dengan Allah. Ya, kalau misalnya Yesus sehakikat dengan Allah, Yesus akan tahu dong hari kiamat itu kapan. Buktinya Matius pasal 24 ayat 36, Yesus tidak tahu tentang kapan kiamat. Yang tahu hanya Bapa, malaikat-malaikat tidak, anak pun tidak, itu kata Yesus, yang tahu hanya Bapa.
Ya. Lalu kata Yesus, apakah yang hidup yang kekal itu? Ini Bu, ya. Hidup yang kekal, apakah hidup yang kekal itu? Apakah surga itu? Kata Yesus. Ini untuk umatnya ya. Baca Yohanes pasal 17 ayat 3, yaitu mengakui bahwa hanya satu Allah yang benar. Kalau dalam umat Islam itu la ilaha illallah, dan mengakui Yesus Kristus yang engkau utus, ya. Jadi itu syahadat kredio. Jadi surga itu apa? Tahu kata Yesus kepada umatnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Yesus utusan Allah, sama dengan umat kami. Sama dengan kami umat Nabi Muhammad. Surga itu apa buat umat Islam? Surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tentang Yesus hakikat dengan Allah, buktinya Yesus tentang hari kiamat tidak tahu tuh Yesus itu. Tidak pernah mengetahui Yesus itu kapan itu kiamat, karena yang tahu kiamat hanya Tuhan. Ayat itu cukup untuk membantah bahwa Yesus itu sehakikat dengan Allah. Ya begitu Bang Deddy dan saya. Terima kasih. Oke, masih ada waktu sih 25 detik lagi. 25 detik lagi ya, silahkan, nggak apa-apa lah, sudah cukup. Gak apa-apa, kita hibahkan buat Buti ya. Ya silahkan. Buti monitor. Ya. Ya, ya, sorry saya Iya, mute ya, silakan, Bu. berisik ya. Jadi Oke. begitu ya. Pak Wanwe tidak bisa menjawab. Saya bilang tadi kriteria tentang ketuhanan yang Bapak kasih ke kami itu, ke saya itu bukan kriteria, itu ciri-ciri Pak. Ya contohnya begini. Ya, si Mary itu siapa sih? Kayak gimana sih dia? Oh, si Mary itu dia badannya tinggi ya. Lalu dia nggak punya anak. Lalu dia tinggal di Bali. Nah itu dia. Itu ciri-ciri si Mary. Tetapi hakikatnya Mary, bagaimana Mary itu sebetulnya tidak Bapak terangkan gitu loh. Sama seperti Bapak tadi mengatakan Tuhan itu dia tidak beranak. Ya, begitu ininya kah ciri-ciri Tuhan itu nggak ada yang tinggi itu. Dia tidak beranak, dia apalagi Bapak mengatakan dia tidak ada yang setara dengan dia. Itu cuma ciri-ciri Pak. Tetapi yang saya mau bicarakan Tuhan itu apa gitu kan. Nah yang saya kasih tahu tadi Tuhan itu adalah penguasa langit dan bumi gitu loh. Lalu Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu dia harus mengetahui tentang hari kiamat. Yang ada di kitab Bapak nanti saya kasih ya, di kitab Bapak sendiri mengatakan sesungguhnya Allah hanya pada dirinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, Bapak nanti saya kasih, saya lupa ayatnya ya. Sesungguhnya Allah ada pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, yang merupakan pertanda bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia mengetahui dan memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Bukan dia memberikan pengetahuan tentang kapan hari kiamat itu. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Di tempat Bapak sendiri dikatakan bahwa sesungguhnya Isa itu, gitu kan? Sesungguhnya Isa itu di dalam Al-Qur'an yang lama sekali orang tua saya punya, dia di situ dikatakan sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi sekarang sudah berbeda. Sesungguhnya Isa itu merupakan pertanda di hari kiamat. Tetapi walaupun sekarang dirubah ya, Al-Zukhruf 61 itu kan, walaupun sekarang dirubah menjadi pertanda, tetap saja menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dialah yang memberikan pertanda, memberikan ciri-ciri khasnya, memberikan pengetahuan bagaimana apa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Tidak ada di kata Bapak yang mengatakan Tuhan pemberi, Tuhan itu adalah dia yang memberitahukan kapan hari kiamat itu. Enggak. Memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Yesus di dalam Matius dan di dalam Alkitab penuh dengan pemberitahuan mengenai hari kiamat itu, kapan, bagaimana dan apa dan siapa dan bagaimana tetek bengeknya tentang hari kiamat banyak sekali di dalam Alkitab. Yesus memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu dia. Itulah Tuhan karena sesuai dengan kitab Bapak gitu loh. Ya, terima kasih. Oke, waktu sudah habis 3 menit. Bang Rismawan masih cukup fit untuk menjawab atau memberikan tanggapan dari beberapa pertanyaan Bu Uti ya. Tadi Bu Uti juga sudah membuka Zukhruf 61 tentunya ya.
Ini silakan Bang Rismawan mungkin untuk dipertajam. Tadi Bu Uti juga menyinggung soal ciri-ciri gitu, dan mungkin Bang Rismawan bisa membedah lebih lanjut lagi apa itu sebenarnya definisi Tuhan, asal kata Tuhan itu dari mana sehingga muncullah kalimat Tuhan, kan begitu. Silakan Bang Rismawan. Kemudian jelaskan tadi yang Ajuk Rukmen 1 supaya tidak ada pemahaman yang menyesatkan bagi teman-teman yang lain. Silakan Bang Rismawan. Mengenai hari kiamat itu, Isa itu hanya pertanda, bukan, dia tidak tahu kapan kiamat. Lakot kafar, telah kafirlah yang bilang Isa adalah Allah, itu sudah jelas dalam Islamnya. Lalu kita baca surat Al-Araf ayat 187. Yoi, Mereka Al-Araf. menanyakan Al-Araf 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat rupanya. Ya, yang di langit dan di bumi, kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah. Ingat ya, pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Isa itu turun di akhir zaman hanya pertanda. Ketika Nabi Isa turun lagi kedua kali, itu pertanda saja bahwa kiamat sudah dekat. Bukan pas Isa turun datang terjadi kiamat, bukan. Sudah jelas dalam iman Islam Tuhan itu satu. Barang siapa yang bilang Isa adalah Allah telah kafir. Itu dalam iman Islam. Kita menjadi dalam surat Al-Araf ayat 187 berbarengan dengan Matius pasal 24 ayat 36. Ya. Tetapi tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak. Bukti Yesus pun tidak tahu karena Yesus not God. Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan. Ya, itu cukup membantah bahwa yang bilang Yesus sehakikat dengan Allah katanya. Tetapi kalau sehakikat hari kiamat tidak tahu. Yesus itu hanyalah utusan sebagaimana Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu baca lagi Lukas pasal 10 ayat 16. Barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Yesus only messenger. Lalu kita baca lagi Markus pasal 9 ayat 37. Siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Kemon Buti, apakah ada Tuhan yang mengutus Tuhan? Tidak ada. Lalu baca lagi Matius pasal 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Ada puluhan ayat yang menyatakan Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ya. Oke, barakallah. Terima kasih. Ya, silakan Bu Uti. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Only messenger is not God. Silakan. Ya, sekarang gini, saya baca dulu ya. Al-Araf 187, saya buka dulu. Tolong dibuka, bisa nggak Pak? Buka dulu, tapi waktunya dibatasi ya. Tapi waktunya lama ya, Mas. Iya, Jangan dipos, itu karena tenang. Tidak terkorupsi waktu. Tenang, Bu. Aman. Bang Dedi, surat apa, Bu? Al-Araf tadi 187. Jadi bisa Bang Dedi dibantu Al-Araf 187. Ya, Al-Araf tuh. 187. Ya. Buti Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Oke? Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Ya, terjadi apa? Terjadi pengetahuannya. Kiamat itu sudah berat. Huru-haranya bagi makhluk. Yang di langit di bumi tidak ada yang datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu ya dan sebagainya ya, yang saya mau ambil. Pengetahuan tentang kiamat.
Oke. Nah, di dalam Matius 24, Matius banyak sekali ya pengetahuan tentang hari kiamat sudah diberikan oleh Yesus. Jauh sebelum Muhammad menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, 600 tahun baru Muhammad ada dan Yesus sudah memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu. Nah, sekarang di sini ya. Dibilang dia pertanda ya sama saja. Padahal di dalam Al-Zukhruf 61 yang tahun 60-an jelas dikatakan di situ. Sesungguhnya Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi sekarang entah kenapa berubah, tetapi saya punya buktinya ya. Al-Quran saya yang lama sekali peninggalan orang tua saya mengatakan dengan jelas sesungguhnya Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi sekarang sudah berubah katanya pertanda. Walaupun dibilang pertanda itu artinya dialah yang memberikan tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat itu artinya apa? Pengetahuan tentang hari kiamat itu. Nah, sekarang saya mau lihat ya Matius ya, kita baca ya. Banyak sekali ya dikatakan di situ. Silakan baca ya dari mulai Matius 24 25 kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, siksaan yang berat dan Mesias palsu ya, judul-judulnya ya, permulaan penderitaan ya, khotbah tentang akhir zaman di dalam Matius 24 banyak sekali. Jadi jelas Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dan di dalam ayatnya dikatakan tetapi tentang hari. Nah, hari ya. Hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu melainkan malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tetapi ayat ini tidak berhenti di sini, karena ayat ini mengatakan, ayat ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga-duga. Jadi yang datang di hari-hari kiamat itu, yang akan datang di awan-awan itu justru Yesus sendiri. Bagaimana mungkin dia mengatakan, dia memberikan pengetahuan tentang kedatangannya, ciri-ciri kedatangannya, lalu dia mengatakan kamu harus bersiap-siap karena saya yang akan datang pada hari itu. Lalu Bapak mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Kenapa dia mengatakan begini? Lagi-lagi saya mengatakan Yesus itu sudah jadi anak manusia. Sebagai anak Allah dia mendahulukan Bapaknya. Ya kan? Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa telah menuruti firmanku, dia telah menuruti Bapa. Karena apa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Tetapi kami mengenal Allah yang Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat. Karena Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Dan lagi Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah ini dia, dialah yang pegang kendali sampai hari penghakiman dan pelemparan manusia ke neraka. Cuma dia, bukan Bapak, gitu loh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Buti. Cukup apik, 3 menit selesai waktunya. Silakan Bang Rismawan langsung disambut dengan berbagai jawaban. Ya, saya akan membantah ya. Tidak ada trinitas di dalam iman orang Islam. Yesus itu Nabi Isa itu. Halo, suaranya hilang Pak. Ya. Kenapa? Ya. Suaranya hilang Pak. Tidak ada dalam trinitas itu, dalam Islam itu tidak ada. Mari kita baca surat Al-Maidah ayat 3. Ya, surat Al-Maidah ayat 73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Jadi jangan memaksakan trinitas dalam iman Islam, nggak ada Ibu. Ya, Al-Maidah ayat 73, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Al-Maidah Tuhan yang 78 ya Pak ya. Al-Maidah ayat 73. Oh iya. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Tuhan yang esa, yang tunggal, tidak berbilang. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Ya, jadi jangan mengais-ngais lagi trinitas dalam
dalam Islam ya, karena tidak sesungguhnya telah kafir katanya kan kalau yang mana Trinitas, dalilnya sudah saya katakan. Lalu Ibu, sudah berkali-kali saya bilang ya, hanya tidak sehakikat itu buktinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 30. Bagaimana Yesus mau menanggung dosa kalian semua umat saudaraku ini, sementara buat dirinya sendiri Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Itu kata Yesus, itu bukan ucapan saya, ucapan yang keluar dari mulutnya Yesus sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Bagaimana bisa menebus dosa? Yesus pun menghakimi untuk Bani Israel sesuai apa yang Yesus dengar, dan penghakimanku adil, kata Yesus. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Begitu loh Ibu ya. Jadi Yesus sudah menerangkan apa itu hidup kekal, bukan menuhankan Yesus, bukan. Apakah hidup kekal itu? Baca Yohanes pasal 17 ayat 3. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, kata Yesus, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Yesus Kristus yang Engkau utus, dan Nabi Yesus yang diutus Allah. Itu syahadat umat Nabi Yesus, itu hidup kekal surga bagi umat Nabi Yesus. Begitu pula dengan orang Islam. Apakah surga itu? Surga itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, waktunya telah habis. Ya. Oke, terima kasih. Iya, makasih Bang Rismawan. Putih, bisa ditanggapi pertanyaan terakhir mungkin ya, yang lebih tajam ya dari pertanyaan Bang Rismawan ya. Yohanes 17 tadi, Putih. Ya. Silakan, Putih. Ya, jadi Pak Wanwe sudah menerima pernyataan saya bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya tidak tahu hari kiamat, itu bukan berarti dia tidak tahu, karena dia sendirilah yang ada pelakunya ya. Dia sendirilah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini, karena Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 22 mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruhnya penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi Yesuslah yang pegang kendali. Lalu Bapak mengatakan bahwa di Islam memang tidak dikenal Tritunggal. Ya memang iya. Itulah sebabnya saya bertanya kepada Pak Wanwe, sejak kapan ada konsep Allah yang Tritunggal? Sejak kapan ada konsep yang tauhid? Karena sejak pertama penciptaan alam raya semesta ini, kami mengenal Allah yang Tritunggal. Di dalam Kejadian 1-3 itu jelas dikatakan Allah itu pada mulanya adalah firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah, ada dua kata ya, Allah dan roh Allah. Lalu dikatakan berfirmanlah Allah. Sudah ada 3 kata ya, yaitu 3 Allah yang Tritunggal yang ditulis plek-plek oleh Musa. Justru Musa lah yang menubuatkan bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah yang penebus dan Allah yang juru selamat. Oleh sebab itu dia mensosialisasikan kepada seluruh rakyat Israel untuk meminta pengampunan dosa dan menanti kedatangan anak domba itu dengan menyembelih hewan-hewan korban-korban dan pengorbanan darah. Itulah yang disosialisasikan oleh Musa. Tetapi Bapak mengatakan bahwa di dalam Al-Maidah berapa tadi dikatakan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang 3. Oh maaf, tidak ada yang seperti itu. Tuhan kami bukan 3, tetapi Tuhan kami adalah Allah yang Esa, yang penebus dan juru selamat. Dia Esa karena apa? Karena dia datang ke dunia menjadi penebus dan juru selamat. Dia adalah Allah yang berkarya, tetapi Yesus sendiri mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Tercatat di kitab kami bahwa Yesus itu adalah firman Bapa. Lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi saya bilang, sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi konteksnya di dalam Yohanes 5, dia mengatakan, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, Bapa adalah Tuhan perannya, dan Yesus adalah anak, adalah manusia perannya. Tetapi Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun,
tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi walaupun dia mengatakan dia tidak berkuasa, tetapi seluruh kuasa itu telah diberikan kepada Yesus, gitu loh. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ya, itu dia ya. Walaupun dia mengatakan tidak berkuasa apa-apa, tetapi di dalam dirinya adalah kuasa Allah 100%, gitu loh, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Buti. Masih ada waktu panjang sekali nih, sekitar setengah jam lagi ya, setelah kita sepakati ya. Oke, Bang Rismawan, silakan ditanggapi. Yang pertama, Buti tidak pernah menjawab apa yang saya tanyakan. Ya, tentang tadi Yohanes pasal 17 ayat 3. Lalu saya bilang Trinitas itu tidak diimani Islam. Ya, surat Al-Maidah ayat 3 ini ayat 73 ini beginilah Buti. Makanya dengar baik-baik ya. Surat Al-Maidah ayat 73. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Allah itu kalau mengatakan Allah tiga dalam satu, Trinitas itu dalam iman Islam itu telah kafir. Apa dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 73. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya, Buti, bagaimana Buti bilang bahwa Tuhannya Musa itu Tuhan yang Trinitas. Kata siapa, Buti? Baca Ulangan pasal 4 ayat 35. Allah itu Tuhan yang Esa satu. Ulangan pasal 4 ayat 35. Lalu Ulangan pasal 6 ayat 4. Allah adalah Tuhan yang Esa juga. Lalu Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya, bukan untuk Yesus. Baca Keluaran pasal 3 ayat 15. Dalilnya sangat banyak. Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya, bukan untuk Yesus loh. Baca Keluaran pasal 3 ayat 15. Lalu kita kembali ke perjanjian baru. Janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di surga. Matius pasal 23 ayat 9. Ketika Yesus bilang itu, Yesus di bumi. Ya, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di surga. Begitulah Buti ya. Lalu kita kembali lagi pada kitab Ulangan pasal 4, Yesaya pasal 43 ayat 10, 11, 12. Bisa ditampilkan apa moderator ayatnya biar jelas? Saya pengen sekali-kali lah. Oke. Yesaya pasal 43. Bang Dedi. Yesaya pasal 43 ayat 10, 11, 12. Oke, sementara timer di pause dulu. Kalau cepat-cepat gak masuk gitu sama netizen, gak kasihan. Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 12. 10 sampai 14. Kita 10 dulu ya. Silakan. Kamu inilah saksi-saksiku dengan firman Tuhan dan hamba-Mu yang telah kupilih kamu dalam percaya dan seperti bahwa aku tetap Dia. Nah, bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Sebelum Allah itu tidak ada Tuhan yang dibentuk, sementara Yesus itu dibentuk. Yesus dibentuk di dalam rahim Maria. Baca Yesaya pasal 43 ayat 10, bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, bukan alfa dan omega, bukan. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak dibentuk. Allah itu dari dulu tetap Allah, tidak akan dibentuk lagi. Lalu ayat 11, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Allah lah, hanya Allah lah juru selamat. Yesus untuk dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 5 ayat 30 kembali lagi. Gitu loh. Lalu pasal 12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah, bukan Yesus. Dan seterusnya, aku tetap Dia, Allah itu tetap Allah, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Sudah jelas ya, sudah cukup. Bahwa Allah itu tidak dibentuk ya. Allah tetap Allah. Tidak berinkarnasi, tidak berinkarnasi menjadi manusia, tidak. Ya.
Ya, Allah tetap Allah. Ya. Allah itu tidak ada awal, bukan alfa, bukan Allah itu bukan alfa, bukan omega. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah Allah. Demikian, Bang Deddy, cukup dari saya. Ya, oke. Masih ada waktu? Oh, sudah cukup, sudah cukup. Oh, sudah cukup ya. Bahkan saya ke Ibu Uti ya. Iya, buat Putih. Ya, Iya. silakan Buti. Cukup menarik tadi tampilan beberapa ayat dari Pak Rismawan ya. Silakan Bu Uti untuk menanggapinya. Ya, terima kasih ya Pak siapa Pak Wanwe mengatakan Allahnya Pak Wanwe tidak berawal dan tidak berakhir ya. Lalu yang alfa dan omega, yang zahir dan yang batin di dalam Al-Hadid 3, tetapi semua hanyalah klaim. Karena tidak ada pembuktian, tidak ada kenyataan, tidak ada apa-apa pesan apa-apa yang menunjukkan bukti apa-apa yang menunjukkan bahwa dia adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi Yesus dia adalah awal dan berakhir ya. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Karena Yesus ketika untuk yang akhirnya dia mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kenapa dia berani mengatakan dia menyertai kami sampai akhir zaman? Karena dialah yang akan datang di awan-awan itu di akhir zaman. Lalu Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu jelas dikatakan ya, itu bukan bersahadat, itu bukan mengaku bahwa Yesus itu punya Tuhan ya. Yesus tidak punya Tuhan, tetapi Yesus punya Bapa. Sekali lagi saya mau bilang Yesus punya Bapa, bukan punya Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu Bapa harus baca yang sebenarnya. Jangan terus-menerus menafsirkan ayat orang lain dengan kesalahan dan menyebar-nyebarkannya. Itu artinya mengajarkan ajaran yang sesat. Karena di dalam Yohanes 17 ya dikatakan di situ ya, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah itu ya, yang disebut utusan itu adalah anakmu, bukannya Tuhan, bukannya ininya ya, anaknya. Supaya anak itu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau atau Bapa telah memberikan kepadanya, yaitu kepada Yesus, anaknya, kuasa atas segala yang hidup ya. Jadi Yesus itu pemilik kuasa atas segala yang hidup. Ya, lalu dikatakan bahwa demikian pula ia atau Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Jadi intinya di ayat kedua, pemberi hidup yang kekal itu yang membawa orang masuk neraka atau melempar orang ke neraka, yang membawa orang masuk sorga atau melempar orang itu ke neraka adalah Yesus dan Bapa. Ya, tetapi jelas Yesus mengatakan kuasa itu diberikan oleh Bapa. Oleh sebab itu dikatakan di dalam itu, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satu Tuhan yang esa. Ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan mengenal untuk dapat hidup yang kekal harus kenal Bapa dan harus kenal Yesus yang utusan sekaligus anaknya. Keduanya pemberi hidup yang kekal. Sebagai anak dia tunduk pada bapaknya, tetapi sebagai Tuhan dia pemberi hidup yang kekal. Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Itulah kami Allah yang Tritunggal, Pak. Nanti yang lain saya ini sendiri ya. Kok kenapa sih? Kayaknya cepet banget kalau saya ya. Silakan. Iya, oke, makasih. Bukan cepet banget, memang Buti gayanya Iya. selalu cepat gitu kan. Oke, terima kasih Buti. Bang Rismawan, bisa ditanggapi gitu mengenai Yesus memiliki Bapa, tapi Yesus tidak memiliki Tuhan, begitu kan? Buti, ya? Coba cari kalau ada kata Tuhan, Yesus menyembah Bapa sebagai Tuhan. Silakan. Ya, silakan. Makanya saya ingin ada beberapa Coba penjelasan. admin tolong baca Ibrani pasal 5 ayat 7. Di share screen aja ya, Bang Deddy. Bang Deddy tolong dibantu share screen. Sebelum timernya kita on kan. Maaf Bang Deddy. Ibrani pasal 5 ayat 7 itu Yesus berdoa kepada Bapa loh. Ibrani Pasal 5 ayat 7. pasal 5 ayat 7. Oke. Di atas. Di mana itu coba? Ibrani 5 ayat Pasal 7. 5 ayat 7. Ketemu Bang Deddy. Gimana? Ibrani Pasal 5 ayat
pasal 5 ayat 7. Udah, Bang Redi udah kebuka belum? Iya, tetap. Oke, jaringan di sini. Ibrani pasal 5 ayat 7. Kita pelan-pelan aja ya supaya ini. Ya, pelan-pelan. Kalau Buti cepet-cepet nggak apa-apa, kita Bang Risman pelan-pelan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa. Yesus berdoa dengan ratap dan tangis. Itu bukti masa kalau bagi saya itu bukan orang pintar, Bukti. Saya bukan orang pintar, tapi saya manusia yang berlogika jalan gitu loh. Apakah ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan? Tolong ke bawah kan, saya belum lihat semuanya itu di Bang Redi, di share screen-nya ke bawah kan ketutup sama ke bawah, bukan ke atas, ke bawah. Nah, ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ke atas lagi nih. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dan permintaan dengan ratap dan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, itulah Yesus itu nabi-nabi yang saleh. Karena kesalehannya, Allah menyelamatkan. Begitu loh. Ya, jadi Buti tadi meminta ayat kapan Yesus itu berdoa. Sudah saya kasih ayatnya. Ibrani pasal 5 ayat 7. Itu bukti bahwa Yesus itu hanya hamba-hamba Allah karena Yesus berdoa. Ya, lalu Yesus katanya tidak punya Tuhan, kata siapa? Dengan mulut Yesus sendiri Yesus itu mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku, kata Tuhan. Allah itu kan Tuhan. Jadi Tuhanku dan Tuhanmu, itu kata Yesus. Yesus berdoa ada ayatnya. Yesus pergi kepada Tuhan ada ayatnya. Nah, mau gimana lagi, Buti? Yesus berdoa, Ibrani pasal 5 ayat 7. Lalu Yesus meminta, Yesus punya Tuhan, pasal Yohanes pasal 20 ayat 17. Sekali lagi, Yesus itu hanya utusan. Bagi saya, tidak akan mungkin lah ada Tuhan yang mengutus Tuhan, tidak akan ada mungkin tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Barang siapa yang menyambut aku, dia menyambut aku, kata Yesus, Matius 10 pasal 40. Dan barang siapa dia yang menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Sudah jelas, Yesus itu hanya utusan. Coba Buti bisa jelaskan nggak kenapa ada Tuhan yang bisa berdoa kepada Tuhan? Begitu loh. Ya, Ibrani pasal 5 ayat 7, Yesus berdoa kepada Bapa karena kesalehannya, doanya Yesus itu dikabulkan. Kan sudah saya jelas, Buti, sudah sangat saya jelas. Bahwa hidup kekal itu apa? Bukan mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan. Surga itu apa? Kata Yesus itu kepada umatnya ya. Yohanes pasal 17 ayat 3, bahwa mengetahui bahwa hanya satu Allah yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengetahui bahwa Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus itu hanya utusan. Gitu loh ya, Buti ya. Aduh, mati. Sudah, Bang Rismawan, masih ada 30 detik lagi. Bang Rismawan. Bang Rismawan? Mati katanya dia. Lepas Mati. dia punya itu. Masih ada ini. Masih ada, masih online dia. Masih online ya, masih online. Bentar Buti ya. Bang Rismawan. Stay tune. Ditelepon. Ditelepon Bang aja, Kismet Bang. bisa bantu, Bang Kismet. Wow. Jaringan. Entah baterai nih. Koneksinya ya. Iya. Pak Wanwe kalau itu selalu masalah dia soal gitu, selalu masalah dia. Dia di mana sih? Dia di Bandung.
Kayaknya Mungkin sinyal di lagi tempat hujan dia nggak deras bagus. kayaknya. Hujan deras mungkin. Ya, saya mau jawab aja ya. Ntar dia nggak dengar lagi ya. Iya. Nanti bentar Bu. Bentar saya coba kontak Sebentar, dulu ya. sebentar. Ya, ya. Coba kontak dulu. Oh. Mm-mm. Bentar ya. Bang Dedi titip sebentar ya. Udah? Koneksinya rupanya tuh. Sama kayak saya tadi tiba-tiba hilang. Sebentar itu Pak Rahman itu lagi kontak itu, lagi ngubungin. Halo. Ya, Bu, iya, ngobrol dulu. Gimana Bu Tih? ya. Gimana? Baik-baik, Pak. Alhamdulillah. Puji Tuhan, ya. Sayang sekali tadi putus ini, teman-teman udah ini tadi sayang banget yang nonton. Tadi saya Iya, nge-relay-nya nampaknya nampaknya baterainya sepertinya di telepon juga tidak nyambung ya. Nggak aktif. Ada apa nih Pak Rahman? Baterainya mungkin Bang Wanui baterainya drop. Ya mungkin bisa diwakilkan ini. Bentar masuk lagi. Ya, Ya. masuk ya. Bentar. Kalau tidak ini mungkin bisa Pak Ganef mewakilkan. Oh, Pak Ganef sudah keluar. Oh, ini masuk lagi kok. Mohon maaf, sinyal kepental barusan. Mohon maaf, kepental. Oh. Hujan keras banget di sini. Kan, kan benar kan. Hujan petir. Bukan hujan air ya. Lihat tuh Bang, hujan petir. Ya ini Gimana nih, Buti Dokter? mau menanggapi nih. Makanya nunggu antum dulu. Oke ya, standby semua ya. Oke. Ya. Ya, Buti silakan Buti. Ya, jadi begini, Pak Wanwe tidak bisa membuktikan pernyataan saya itu benar ya, bahwa Yesus tidak punya Tuhan, Pak, ya. Adapun dia berdoa kan sudah dibilang jelas sekali. Ini ayat sebetulnya untuk menerangkan kepada Bapak kenapa dia berdoa. Ya, di dalam Ibrani 5 ayat 7 dalam hidupnya sebagai manusia. Itu dia, karena dia udah jadi manusia. Bahkan di dalam Alkitab bukan menjadi manusia loh, dibilang menjadi daging. Di dalam Filipi 2 ayat 7 dia itu mengosongkan, dia itu ditulis ya bahwa dia adalah Allah yang dia, sebentar sebelum saya baca ya. Filipi 2 ayat 7 nih ya. Yang dalam kehidupannya sebagai manusia telah gitu kan, sebentar. Ya dia itu sejajar dengan Bapa karena dia itu adalah firman-Nya Bapa. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya bahkan taat sampai mati, mengambil rupa seorang manusia. Kenapa manusia nggak boleh berdoa? Tetapi kan sudah saya kasih tahu. Dia berdoa kepada Bapanya ya di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh perasaan dan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di dalam Ibrani 5 dalam hidupnya sebagai manusia. Ya, dia bukan saja berdoa kepada Bapaknya, tetapi dia juga berdoa, dia menangis, dia makan, bahkan dia mati disalib ya, berdarah-darah. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak tuh dibilang bukan dibilang sekalipun ia adalah ciptaannya, sekalipun dia adalah umatnya, enggak, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi ya bagi semua orang yang taat kepadanya.
dan ia dipanggil menjadi imam besar Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah itu dia, sebagai manusia dia berdoa, tetapi statusnya berdoa itu dia dianggap sebagai imam perantara, hubungan antara manusia dengan bapaknya. Oke, sudah dijawab tadi, dia berdoa dalam kapasitas sebagai anak, bukan kapasitas sebagai umatnya yang berdoa kepada Tuhannya. Ngawur ya Pak ya, salah ya. Dan saya mau kasih tahu lagi bahwa tidak ada pernyataan Yesus yang mengatakan Allah itu adalah Bapa. Tuhan itu Yod He Vav He, Allah itu Elohim Pak ya. Jadi yang disebut Yod He Vav He, Tuhan itu adalah Yod He Vav He, bukan Allah. Allah itu Bapaknya. Oke? Baik. Waktu sudah habis. Sebentar ya, sebelum dilanjut, Bang Kismet, monitor. Bang Kismet. Oh, Bang Kismet. halo. Ya, Kenapa, berapa Bang menit lagi? Diskusi ini berapa menit lagi Bang Kismet? Saya lupa nih. Diatur aja Bang Rahman, kedua belah pihaknya yang jelas tidak mengecewakan mereka gitu. Oke. Kita kesepakatan dari mereka aja. Ya, ada Tadi beberapa Bu- yang ingin Bu- saya jawab sih. Nah, sebentar, Buti tadi berapa? 1,5 jam ya? Iya, sekarang jam Oke, berapa? berarti jam 3, berarti setengah jam lagi mungkin ya, Bang Iya. Rismawan? Oke ya, setengah jam lagi ya, Bang Rismawan? Oke ya. Saya tanggapi ya. Enggak, itu setengah jam lagi maksud saya. Ini waktu diskusi kan. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap. Ya sudah, dilanjut Bang Rismawan. Oke, baca Matius 15 pasal 15 ayat 24. Yesus itu hanya diutus untuk umat Israel. Ya, jadi Yesus itu utusan. Aku hanya diutus untuk umat-umat Israel. Ya, domba yang hilang dari umat Israel. Yang pertama poin itu. Sementara ayat yang bilang aku jadikanlah bangsa-bangsa itu sebagai muridku, itu kapan turunnya? Katanya turunnya pas Yesus di langit turun lagi ke bumi. Sementara dalam keterangan Yesus akan turun kedua kalinya itu nanti sebagai tanda kiamat. Ya, berarti ada pertentangan dong. Itu sudah jelas yang pertama ya. Saya mau tekankan di sini kata bukti Yesus itu akan menghakimi seluruh manusia. Salah. Baca Matius pasal 15 ayat 24. Yesus hanya diutus untuk umat-umat yang hilang dari domba-domba Israel. Lalu Allah itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan berbentuk manusia. Dalilnya Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, sementara Yesus mati. Kenapa saya tidak mengimani Yesus? Tuhan itu harus hidup, maha hidup, sementara Yesus itu makhluk. Kenapa? Mati juga. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kapan Yesus mengurus makhluk? Yesus bukan Tuhan kok. Dia aja tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur. Yesus tidur, bobo. Karena Yesus just human being like me. Yesus itu hanya manusia. Tidak ada tempat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Yesus itu tidak mengetahui waktunya pohon ara berbuah saja. Yesus tidak tahu. Ya, buktinya apa? Yesus datang ke pohon ara untuk mengambil pohon ara waktu puasa. Rupanya pohon ara tidak berbuah, dikutuplah pohon ara. Bukti Yesus itu bukan Tuhan, tidak maha tahu. Ya, dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, itulah Tuhan yang hakiki ya. Dan dia tidak merasa berat melihara keduanya. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, lalu kita kembali lagi ke Ibrani pasal 5 ayat 7. Ya. Saya bukan orang pintar, tetapi saya orang yang berlogika jalan. Ini saya pribadi ya. Bagi saya yang berjalan logikanya, apakah mungkin ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan yang menundukkan diri ya, Tuhan yang berdoa menundukkan diri dengan patuh, dengan saleh. Tuhan kok saleh? Yang saleh itu apa? Hamba Allah. Jelas dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, Yesus hanya hamba Allah. Demikian bantahan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Rismawan. Ini nampaknya semakin hangat ini diskusi ya. Ya, Buti, silakan Buti.
Ya, Coba dipertajam lagi, Bu, yang Pak Wanwe, pertanyaan tadi. Pak Iya. Wanwe berhutang sama saya menerangkan ya kapan Allah itu ada. Dia mengatakan dia yang awal dan yang akhir. Kapan dia awalnya, kapan dia akhirnya, gitu kan? Dia tidak bergantung bagaimana dia tidak bergantung, dan ceritakan tentang Allahmu gitu ya. Jangan membuktikan bahwa Tuhan kami itu bukan Tuhan, tetapi itu maksudnya supaya menunjukkan bahwa Tuhan Bapa adalah Tuhan. Oh, tidak seperti itu, Pak. Bapak setengah mati menunjukkan bahwa Tuhan kami bukan Tuhan. Bukan berarti Tuhan Bapak itu adalah Tuhan. Bapak menunjukkan Tuhan kami bukan Tuhan dengan dalil-dalil yang salah total, yang amburadul, yang asal comot, yang menafsirkan sendiri. Ya, sekali lagi saya udah bilang ya, Tuhan kami itu adalah Tuhan di dalam Ibrani, masih dalam Ibrani. Tadi dikatakan dia berdoa dalam rangka dia menjadi manusia. Ya, ketika dia menjadi manusia, dia mengambil kodrat manusia. Dia berdoa kepada Bapaknya. Lalu dia mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi ketika ditanyakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa yang memberikan kekuatan kepada dirimu itu, gitu kan? Lalu di dalam Yohanes 14 dikatakan, telah sedemikian lama engkau bersama-sama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, itulah Tuhan kami. Ya, walaupun dia mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu dalam kapasitasnya yang manusia. Sekali lagi saya sudah bilang bahwa dia diberi kuasa ya, dan kuasa itu diam di dalam dirinya. Karena Tuhan kami itu roh, Tuhan kami bukan zat. Tuhan kami itu roh, dan roh itu berdiam, segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kami punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, itu Tuhan kami. Ya, Yesus itu begitu. Dia sama seperti kami merasakan kodrat manusia. Dia adalah Allah yang zahir dan yang batin. Allah yang kelihatan jasmani daging yang dalam kodrati manusia, lalu dia juga adalah Allah yang batin, yang roh. Ya, dia adalah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Al-Hadid 3 itu cocok sekali dengan Yesus dan tidak cocok dengan Tuhannya Bapa gitu loh. Ya, karena dia turut merasakan kelemahan kita karena dia pernah menjadi manusia. Adapun dia berdoa kepada Bapaknya kan sudah dikasih tahu. Dia mengikuti kodrat manusia, tetapi dia adalah pokok keselamatan. Di luar dia tidak ada keselamatan sama sekali. Dia adalah pemberi keselamatan. Dan Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu dia. Oke, dua-duanya punya kuasa yang sama. Jawab saya sekarang, Pak. Makin menarik. Jawab saya sekarang. Saya nggak mau jawab lagi. Jawab saya sekarang. Bang Rismawan, silakan menjawab itu masalah cocok ya, atau tidak cocok. Di mana Allah ketika dikatakan dia yang awal dan yang akhir, di mana awalnya harus ada datanya, di mana akhirnya. Oke, silakan Bang Rismawan tampilkan datanya. Tampilkan argumennya, silakan Bang Rismawan, tanggapi. Yang pertama, tadi pertanyaan saya Pak, sejak kapan ada konsep tauhid? Itu juga nggak dijawab. Sejak kapan ada konsep tauhid? Ya, iya. Sejak zaman Nabi-Nabi dulu lah. Nabi-Nabi dulu kan mengajarkan tauhid. Oh, tidak Pak, tidak. Itu cuma keinginan. Sebentar Buti. Ya, jawab dulu. Sejak kapan ada tauhid, Pak? Silakan Bang Rismawan, 3 menit. Sejak kapan ada tauhid, Pak? Sejak kapan ada tauhid? Yang pertama baca surat Toha ayat 14. Tolong admin biar Putih melek, tolong saya minta di share screen surat Toha ayat 14. Ini adalah ungkapan Allah pada Nabi Musa di lembah suci Toa. Sungguh ini aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sejak kapan? Sejak nabi-nabi dulu. Begitu loh. Kalau Yesus itu Tuhan, kapan Yesus bilang aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku? Tidak pernah Yesus menyuruh umat Kristiani beribadah kepada Yesus, tidak pernah. Begitulah Bu Boti. Sejak kapan? Sudah jawab. Sejak dulu. Nabi-nabi dulu mengajarkan tauhid. Sejak kapan Bu Boti? Sejak dulu kala. Ya. Lalu saya akan membantah nih Bu Boti bilang, jika melihat dia, maka melihat, jika melihat aku, maka melihat dia, jika melihat Yesus, maka melihat Tuhan. Salah, bukan begitu artinya. Baca Matius pasal 10 ayat 40. Barang siapa menyambut aku, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, kata Yesus. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa ingin melihat Tuhan, lihatlah utusannya. Bagaimana kami umat Islam ingin melihat bukti adanya Tuhan? Dilihat dari firman Tuhan apa? Al-Quran. Begitu pula Yesus mengabarkan Injil. Jadi barang siapa ingin melihat Tuhan, maka lihatlah aku, kata Yesus. Bukan berarti Yesus Tuhan, bukan. Bukti adanya Tuhan apa? Adanya firman-Nya. Begitu loh bukti. Masa saya ajarkan hikmat ke bukti? Makanya baca Injil itu dengan hikmat. Yesus tidak pernah bilang, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepada aku. Tidak pernah, karena itu bukan hak Yesus itu. Ya, jadi bukan satu dalil yang mengatakan jika ingin lihat, maka lihatlah kepada aku. Barang ucapan Yesus kepada Petrus, maksudnya apa? Barang siapa ingin melihat bukti adanya Tuhan, lihatlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Ayat-ayat Tuhan dalam apa? Al-Quran, lalu kitab Injil. Begitulah maksudnya, sesuai dengan Matius pasal 4 ayat 1. Barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi dalam umat Islam yang mengakui Allah, taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasul, sama saja bohong. Tidak taat kepada Rasul sama saja tidak taat kepada Allah. Begitulah maksudnya. Ya, lalu Boti bilang Yesus tidak punya Tuhan. Aku sementara banyak dalilnya dalam Alkitab ya. Permintaan mereka tidak akan dikabulkan oleh Bapa Allah di surga. Permintaan mereka ini akan dikabulkan oleh Bapa, bukan oleh Yesus. Maka baca Matius pasal 18 ayat 19. Ya, lalu Matius pasal 19 ayat 17, hanya satu yang baik, ikutilah perintah Allah. Itu kata Yesus, Matius pasal 19 ayat 17. Lalu pas Matius pasal 4 ayat 10, kau harus menyembah Tuhanmu. Kepada setan pun Yesus bilang begitu, bukan kepada Yesus. Kau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Lalu baca Markus pasal 12 ayat 9, hukum yang pertama itu apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus bilang sendiri begitu, itu hukum pertama. Oke. Ya, demikian. Waktu telah selesai 3 menit. Ya, silakan Buti, kita masih ada waktu 15 menit lagi ke depan. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan di sini kita tidak saling memberikan kesimpulan gitu kan, tetapi tetap pada argumen masing-masing gitu ya. Intinya kita juga memberikan edukasi kepada para netizen tentunya, bahwa dialog ini adalah satu dialog yang cukup santun, tidak ada hujatan, ya tetap dalam bingkai NKRI. Mungkin itu ya pesan saya. Silakan Buti untuk ditanggapi pernyataan dari Bang Rismawan. Silakan Buti, 3 Ya, menit. Pak Wanwe tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, saya menanyakan kapan konsep tauhid itu ada, ya. Bapak mengatakan ada di dalam surat Toha, akulah Allah Tuhanmu. Itu dari mana asalnya, ya? Apa itu dari mana? Tidak ada, tidak menjawab pertanyaan saya, ya, karena konsep tauhid sejak awal, dari awal pertama sudah dikenalkan oleh orang-orang pada masa perjanjian lama, yaitu para nabi, ya. Lalu Bapak tidak bisa juga menunjukkan kapan Allah itu ada pertama lalu akhirnya.
ya. Lalu ya itu dia, Bapak tidak bisa menjawab itu, ya. Bapak mengatakan akulah Allah. Nah, tetapi itu hanya klaim kalau menurut saya, ya. Karena apa? Karena ketika Tuhan saya mengatakan, ya, akulah Allah Tuhan Allahmu, ya, dia berkata apa? Dia berkata ketika dia mengatakan akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain dari hadapanku, lengkap dengan perwujudan, lengkap dengan pernyataan, lengkap dengan kehadirannya. Dia menunjukkan dirinya, dia menunjukkan jati dirinya. Ya, jadi Tuhan kami itu dari awal sampai akhir tuh dia sudah menunjukkan jati dirinya, dan dia sudah biasa dalam memanifestasikan dirinya. Dan Yesus itu mengatakan barang siapa menyambut aku, dia menyambut Bapa. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa mendengar firmanku, dia telah mendengar firman Bapa. Itu kenapa? Karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, apa yang dikerjakan anak itu yang dikerjakan Bapa. Apa yang diperbuat Bapa itulah diperbuat anak. Karena apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau Bapa mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus mengatakan seperti ini, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa, ya. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Mana bisa Bapak mengatakan itu satunya dia itu hanyalah sebagai Tuhan dan Rasulnya? Oh tidak, Rasul tidak memberikan hidup yang kekal. Rasul tidak berkuasa mengampuni dosa. Rasul tidak berkuasa menghakimi orang di akhir zaman. Rasul tidak punya malaikat-malaikat, tetapi anak manusia itu dia memiliki tahta. Ya, jadi yang ketika Bapak hanya mencomot semua perkataan-perkataan Yesus dalam kapasitasnya yang manusia, ya. Ketika dia manusia dia berdoa, tetapi ketika ditanyakan, ya Tuhan, di mana Bapa itu? Tunjukkanlah kepada kami. Yesus jelas mengatakan, ya, Bapa itu diam di dalam aku, ya. Bapa yang roh itu merupakan kuasa ilahi yang diam di dalam diri Yesus yang manusia itu, dan yang artinya utusan bagi Yesus itu tercatat di kitab kami. Dia adalah firman yang menjadi manusia, dan dalam keberadaannya yang manusia itu disebut utusan. Itu tidak sama dengan utusan Bapa mengutus utusan Bapa, jongos Bapa, enggak sama. Karena Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, anak Allah, anak manusia, dan utusan dan nabi. Itu dia. Oke, terima kasih Bu Uti. Sangat menarik nih, semakin Ayo jawab saya Pak, aku mau dengar. Menjelang akhir diskusi udah semakin menarik nih. Silakan Bang Rismawan, itu penekanan kepada sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan mungkin, ya. Silakan Bang Rismawan ditanggapi. Ya, jadi saya tidak menanggapi sejak kapan Allah itu ada, ya. Saya akan tanggapi dulu itu, ya. Baca surat Sajdah ayat 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan bukti Allahnya ada apa, Bu Uti? Adanya alam raya, adanya ciptaan, bukti adanya pencipta. Sudah saya bilang Allah itu maha hidup, Tuhan saya Tuhan yang hidup. Sudah saya tadi kasih ayat kursi. Begitu sementara Tuhan Bukti mati, kan dalam iman Bukti kan Yesus mati. Sementara Tuhan saya Tuhan maha hidup. Begitu ya Bukti. Ya sekali lagi Bukti, saya menyampaikan kepada Bukti, ya. Jadi kalau saya itu menggunakan akal dan pikiran, ya karena akal pikiran saya terjangkau, saya menggunakan informasi wahyu, karena tidak ada satupun filsafat yang bisa mengalahkan Al-Quran. Sejak kapan Allah itu ada? Sejak alam raya diciptakan. Itu kata Al-Quran. Allah yang menciptakan alam raya ini dalam 6 masa. Ya, lalu baca surat Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang kafir itu tahu bahwa alam raya dulunya satu sesuai dengan teori Big Bang, lalu kami pisahkan keduanya, adanya ledakannya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Sangat ilmiah. Kenapa di bumi ada kehidupan? Karena di bumi hanya satu-satunya planet yang memiliki unsur air yang cukup. Itu tidak bisa dijangkau filsafat, tidak. Informasi mengenai ketuhanan hanya ada dalam wahyu dari Tuhan. Filsafat tidak bisa menjangkau itu, Boti. Ya, Tuhan saya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan alam raya. Halo? Ya, silakan. Nah, begitu Boti.
bukan yang Tuhan yang untuk dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, sesuai dengan Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes pasal 5 ayat 30. Katanya Yesus penembus dosa seluruh umat manusia, sedangkan Yesus dengan mulutnya sendiri berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Bagi saya ya, saya bilang yang menggunakan logika saya jalan. Apakah Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa menembus miliaran Tuhan sekian banyak manusia, sementara dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri? Ya, Budi, mohon cukup jelas ya penjelasan saya ya. Ya, demikian sajalah penjelasan dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, masih ada waktu 9 detik. Tapi nggak Ya, apa-apa. ini mungkin Silakan, sekali Bapak. lagi Silakan. habis itu sudah ya, selesai ya, mungkin udah selesai ya. Jadi gini ya, Iya, Pak, iya, akhirnya iya. Pak One Way muter-muter karena saya sudah berapa kali bilang ketika Yesus mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa itu dalam kapasitasnya yang manusia. Tetapi ketika ditanyakan di mana Bapa yang memberikan kuasa itu kepada dirinya, Yesus dengan jelas menyatakan tadi kan Yohanes 14 ayat 10 bahwa Bapa yang berkuasa itu melakukan segala-galanya itu dalam dirinya, itu diam dalam dirinya, menjadi satu oknum, satu daging, satu pribadi, Allah yang Tritunggal, itu kan? Itu dia. Jadi jangan dipisah-pisahkan ayat kami, jangan dicopot yang dimau saja. Baca keseluruhan, baca sampai katam baru mengerti keseluruhan jati diri Yesus itu ya. Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika ditanyakan, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan segala pekerjaannya. Sebagai manusia dia berdoa, sebagai manusia dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi sebagai Allah Bapa, karena dia itu adalah firman yang adalah Bapa itu sendiri, dia itu penjawab doa. Ya, sebagai manusia dia berdoa, tetapi sebagai Tuhan dia itu penjawab doa. Kami semua berdoa ya di dalam Yohanes 16 ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadaku dalam namaku. Itulah sebabnya kami sampai sekarang berdoa kepada Yesus. Setelah kami berdoa, kami mengatakan Bapa yang diam di dalam diri Yesus, karena Bapa itu diam di dalam diri Yesus menjadi satu pribadi. Oleh sebab itu, apa yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan anak, apa yang dilakukan Bapa itu dilakukan anak. Barang siapa telah melihat anak, telah melihat Bapa. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa mengatakan hal yang sama seperti ini karena dia tidak satu dengan Bapa. Ya, mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya, ya, dua-duanya enggak bisa. Ya, bahkan kalian bersahadat satu setara. Ya, kalian tidak bisa jadi Islam kalau tidak menyebut mengaku Muhammad adalah Rasul. Tidak bisa seperti itu sebetulnya. Karena apa? Karena doktrin kami, Yesus berani mengatakan barang siapa mendengar firmanku telah mendengar firman Bapa, karena Yesus mengatakan bahwa dia itu satu dengan Bapa. Itulah dia hakikatnya. Dari mana kita tahu dengan satu dengan Bapa? Dia itu pemegang kunci kerajaan sorga. Dia itu akan datang di hari kiamat menghakimi seluruh isi dunia ini. Itulah dia ya. Jadi selama ini yang dibicarakan oleh Pak One Way hanyalah kapasitas Yesus sebagai manusia. Saran saya hanyalah bahwa Bapak baca keseluruhan Alkitab, baru Bapak bisa tahu siapa Yesus yang sebenarnya itu. Dan Yesus bukan hanya diutus untuk orang-orang Israel, karena sekali lagi ayat yang Bapak pakai itu bukan begitu maknanya. Ya, Yesus mengatakan aku diutus untuk bangsa Israel itu adalah hanya untuk menguji iman wanita yang minta anaknya disembuhkan itu. Ya, aku ini cuma untuk orang karena udah habis ya. Karena orang itu, wanita Kanaan itu tidak bergaul dengan bangsa Israel. Itu ada konteksnya, Pak, ya. Ya sudah, setelah itu ya. Ya, ini memang selesai ya. Waktu tinggal 7 menit lagi. Mungkin kita langsung closing aja, closing statement ya. Ya. Mungkin dimulai dari Bu Uti, nanti dilanjutkan langsung oleh Bang One Way. Ya. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, apakah kita memberikan kesempatan kepada partisipan? Pak, boleh saya sebentar nggak? Saya harus ke toilet sebentar aja ya. Sebentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ke toilet nggak perlu pakai timer ya, Bang Deddy. Ya, closingnya berapa menit ini, Bang? 3 menit lah, 3 menit. Closing yakin 3 menit? Nggak kurang ini. 5 atau 7 nih. 3, 5 atau 7. Tanya Bang Ismawan.
Berapa Saya menit? 5 ikut menit. aja, Bro. 3 menit aja Bang Rahman. Oke. Kalau saya ngikut aja. Bang Rahman Ikut 3 at- menit aja. Nggak Kita usah. ikut aturan ini, ikut aturan Bang Oke Kismet. lah, oke lah. Regulasi. Tunduk. Oke. Kita sami nawatona nih dengan Bang Kismet. Oke, siap Bang, siap Bang. Jadi 3 menit ya. 3 menit Oke. disiapkan. Kebelet. Belet ya buru-buru tadi mungkin ya jadi nahan. Halo, Bang Halo? Rahman. Ya. Iya, iya. Nanti Ya, mungkin saya udah kalau kembali. untuk pertanyaan partisipan kalau bisa masing-masing partisipan untuk raise hand gitu kan. Jadi berlebih Iya. teratur gitu. Silakan. Oke Buti, nggak apa-apa ya Buti, kita nanti berikan kesempatan kepada partisipan untuk bertanya kepada dua narasumber ya, Buti ya. Ada yang Kristen nggak Lain situ ya. Pak? Biar mereka aja yang jawab. Ada yang Kristen nggak? Nggak ada ya? Ini Nggak ada teman saya. Ada Bang Jody, ada Bang Jody. Jody ya, Oh, ada coba. Bang Jody ya. Tanya dia mau jawab nggak? Ya setahu dia lah. Kalau saya sudah Halo. ngos-ngosan. Iya, Iya. iya. Santai Buti, minum air putih dulu. Oke, kita lanjut ya ke sesi closing statement 3 menit dimulai dari Buti. Ya. Silakan, Buti. Jadi closing statement saya ini adalah rangkuman ya. Jadi inti dari pengajaran kami kan tadi Pak Wanwe mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak. Nah, untuk konsep tentang anak Allah, anak Bapa itu ada sesi sendiri. Tetapi jelas ya, apa yang saya mau bilang, apa yang ditulis di dalam Al-Qur'an bahwa kami ini kafir ketika kami menuhankan Tuhan yang tiga, itu juga berdasarkan dalil yang salah ya. Cuma tidak ada waktu saja saya mau membahasnya gitu. Karena Tuhan kami itu tidak tiga. Kalau mau bicara ini nanti kita bikin sesi apa itu Tritunggal, apa itu tauhid gitu. Karena kalau ketika katanya Tuhan tetapi dia tidak tahu konsep Allah Tritunggal gitu. Padahal dia sendiri disebut Ehad. Ehad itu kembali lagi ke tempat kami bahwa itu Ehad itu merujuk kepada yang unification ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama semua dituliskan kata kita ketika dia bicara pada dirinya sendiri, marilah kita gitu loh. Lah, banyak sekali. Jadi ini ada termin sendiri untuk soal Trinitas. Tetapi yang saya mau kasih tahu kepada Pak Wanwe adalah Pak Wanwe hanya menyerang saya dalam kapasitas Yesus sebagai manusianya. Tetapi Pak Wanwe tidak melihat keseluruhan inti Alkitab bahwa sebagai anak manusia, sebagai utusan, sebagai nabi, ya memang dia seperti itu. Karena memang dia 100% manusia, bahkan dia pernah mati. Tetapi dia tidak mati selamanya seperti yang Pak Wanwe bilang. Lalu matinya pun itu dalam rangka maunya sendiri. Karena ada Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, dan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Dia memberikan nyawanya, dia mati itu karena dia ingin mengampuni, menebus dosa seluruh umat manusia. Karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, itu adalah hukum Tuhan. Dan dia melaksanakan itu. Dan dikatakan bahwa Tuhan Allah itu tidak ada yang dibentuk, tidak ada yang sama seperti dia. Di dalam Yesaya 43 itu juga Bapak tidak baca keseluruhannya. Jelas di situ dikatakan tidak ada yang dibentuk, tidak ada yang sama seperti dia, tidak ada yang lain. Itu artinya yang penebus dan juru selamat. Nggak ada lagi dibentuk yang penebus dan juru selamat seperti dia gitu loh. Jadi semua sebetulnya ayat-ayat firman Tuhan yang diambil di Alkitab itu semua dilepaskan dari konteksnya, dicomot begitu aja, dibuat seolah-olah itu benar dengan asumsi Bapak sendiri. Padahal itu ngawur semua. Di dalam Matius itu juga, jikalau engkau anak Allah, lalu Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Makanya Yesus mengatakan ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, ya kan? Tetapi Tuhan Allahnya itu siapa? Yang sudah diakui oleh Yesus. Karena kenapa begitu? Alkitab kami itu kontekstual. Lihat dulu konteksnya, lihat dulu latar belakangnya, maksud dari penulisan ayat ini seperti apa. Sama seperti Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Itu ada konteksnya, ada latar belakangnya dan maksudnya bukan seperti itu. Karena Yesus mengatakan ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini yang harus kugembalakan juga supaya mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala gitu loh. Banyak sekali yang harus dibicarakan sih. Masih banyak yang harus dibahas, Pak. Iya, Ya, nanti silakan. kita bisa jadwalkan kembali. Terima kasih closing statement dari Bu Uti. Untuk itu selanjutnya closing statement dari Bang Rismawan.
Silakan 3 menit itu ya. mulai dari sekarang. Ya. Silakan Bang. Ya, cukup satu saja closing statement dari saya.